Halo semuanya, semangat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kembali berjumpa bersama saya, Ibu Filian Arbiani, dalam mata kuliah Termodinamika Teknik. Nah semuanya, kita sekarang sudah menginjak topik kelima, yaitu pembahasan tentang energi analisis untuk closed system atau sistem tertutup. Secara khusus, pada topik kali ini, kita akan membahas tentang moving boundary work, atau nanti yang sering disingkat atau dilambangkan dengan WB. Apa itu yang disebut dengan moving boundary work? Nah, saya ceritakan sebentar, kita review sebentar tentang salah satu contoh sistem tertutup. Masih ingat contohnya? Yes, betul sekali. Salah satu contoh dari sistem tertutup adalah piston, seperti yang kita lihat di gambar di bawah ini. Piston, seperti yang sudah kita pelajari pada topik sebelumnya, terdapat dua boundary. Yang pertama adalah yang disebut dengan fixed boundary. Artinya apa? Artinya piston ini memiliki boundary system yang tidak bergerak. Nah, kita bisa bayangkan di dalam piston ini, sistemnya adalah fluida yang ada di dalamnya. Boundary adalah satu lapisan yang memisahkan antara sistem dengan lingkungannya. Kita bisa bayangkan kalau piston, pemisahnya atau boundary-nya itu adalah dinding piston kanan-kiri atau silinder ya lebih tepatnya. Kemudian ada juga lapisan boundary di bawahnya atau alas dari si pistonnya tersebut. Nah, kita tahu bahwa yang namanya piston, dinding-dinding silinder pistonnya dan juga alasnya itu tidak akan bergerak kemana-mana, tidak akan berubah gitu ya. Sehingga dari situ kita bisa kategorikan dinding ini, silindernya, dinding silinder piston dan juga alasnya, itu masuk ke kategori yang pertama, yaitu fixed boundary. Tetapi kita juga tahu bahwa piston itu di bagian atasnya terdapat yang namanya bore piston. Ya, terdapat yang namanya bore piston. Yang di sini dia akan terhubung dengan yang namanya crankshaft. Nah, ini yang panjang ini yang kemudian nanti dia akan menggerakkan secara mekanik, misalnya kalau di aplikasi otomotif adalah roda dari kendaraan kita, crankshaft ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang namanya bore piston ini kalau di dalam piston itu akan bergerak ya. Kalau dalam gambar ini dia akan bergerak naik dan juga turun. Nanti ada juga gambar piston yang horizontal sehingga dia bergeraknya maju mundur. Dari sini bore piston kita masukkan ke dalam kategori yang namanya moving boundary. Nah, selaras dengan namanya artinya apa? Artinya bore piston ini masuk ke dalam kategori boundary yang bisa bergerak. Nah, menariknya adalah ketika si boundary ini mengalami pergerakan atau moving, ternyata dia terdapat kerja di situ. Terdapat work yang kemudian bekerja di dalam atau moving di dalam atau bersama dengan moving boundary tersebut. Ada work di situ. Nah, semua kerja, semua work yang terasosiasi dengan moving boundary itu akan disebut dengan yang namanya moving boundary work. Nah, itulah asal mulanya sebutan untuk moving boundary work atau nanti dilambangkan dengan W dengan subscript B gitu ya. B-nya ini artinya boundary. Jadi, moving boundary work adalah kerja yang dihasilkan atau nanti dibutuhkan, intinya kerja yang terdapat pada boundary-boundary yang bergerak seperti piston ini, gitu. Oke, setelah kita memahami sebutannya atau WB tadi, besarnya seperti apa? Kalau kita ukur ya, magnitudenya seperti apa? Nah, kita ingat kembali untuk bisa menurunkan persamaan WB ini, kita ingat kembali persamaan dasar usaha. Kita semua tahu usaha itu persamaan dasarnya W sama dengan gaya dikalikan jarak. Masih ingat ya dengan topik pembahasan kita di awal perkuliahan termodinamika? Yang namanya energi itu kan adalah sesuatu yang bisa menyebabkan perubahan. Nah, salah satu perubahan di sini yang dimaksud adalah perubahan jarak.
Masih ingat dengan kartun animasi ada orang yang tidur di atas sebuah meja? Masih ingat ya? Orang tersebut memiliki gaya terhadap meja tersebut, tetapi mejanya tidak mengalami perubahan, maka tidak ada usaha di situ, tidak ada energi. Nah, sebaliknya di sini, kalau kita mau menghitung besarnya WB, maka kita ingat kembali persamaan dasar dari usaha, yaitu W sama dengan usaha sama dengan gaya dikalikan dengan jarak. Lalu gaya sendiri kalau Anda ingat persamaan tekanan, tekanan adalah gaya per satuan luas permukaan. Nah, sehingga di sini gaya adalah tekanan dikalikan dengan luas permukaan. Nah, kalau persamaan gaya ini disubstitusikan ke dalam persamaan usaha, maka F-nya diganti menjadi tekanan dikalikan luas permukaan dikalikan jaraknya. Nah, sehingga persamaan usaha P dikali A dikali S ini bisa kita gunakan untuk menghitung besarnya nilai WB ini. Nah, kalau kita bayangkan dalam piston di sini, berarti A-nya itu adalah luas permukaan bor pistonnya ini yang bentuknya biasanya silinder, berarti lingkaran, luas lingkaran. Kemudian jaraknya ini berarti jarak berubahnya si posisi atau letak si bor piston ini. Nah, kalau kita lihat di sini, misalkan ya, bor pistonnya itu tadinya posisi state satunya di sini, di bawah. Terus dia naik ke atas berubah ke state 2 di sini. Nah, berarti di sini ada jarak sebesar ds. Nah, jarak atau kita bisa lihat di sini tinggi dikalikan dengan luas area ini tidak lain tidak bukan adalah volume. Nah, sehingga kalau kita tuliskan di sini perkalian antara luas area dengan jarak itu menjadi volume di sini. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa menghasilkan persamaan dasar untuk besarnya WB atau moving boundary work adalah sebesar P dikalikan dV. dWB sama dengan P dV. Atau kalau misalkan WB-nya ini mau diintegralkan menjadi integral P dV. Mudah ya, dari sini satuannya kita bisa lihat P di sini tekanan, satuannya adalah Pascal, atau boleh juga satuannya kilopascal. Volume di sini satuannya meter kubik. Pascal dikalikan meter kubik menjadi joule, kilopascal dikalikan meter kubik menjadi kilojoule. Nah, sehingga di sini persamaan atau satuan dari besarnya WB adalah kilojoule. Kita perhatikan juga W-nya huruf besar tanpa dot. Tekanan, cara penulisan tekanan itu P-nya besar, dan di sini V-nya volume, bukan volume spesifik, karena ini di sini tidak persatuan massa. Oke, jadi sampai sini kiranya Anda paham bagaimana mendapatkan besarnya WB, yaitu kerja yang dihasilkan atau yang terletak di boundary system yang mengalami pergerakan seperti piston ini. Nah, itu satu hal yang pertama. Hal yang berikutnya yang menarik adalah kita tahu bahwa piston itu secara real itu bekerja secara cepat. Jadi kalau Anda misalkan melihat kondisi real bagaimana piston bekerja, dia bekerja sangat cepat naik turun di sini. Nah, sehingga kondisi ini membuat sulit kita ketika kita ingin menganalisis piston tersebut. Sehingga di topik sebelumnya, Anda pasti ingat, kita bisa asumsikan kondisi piston ini yang kondisi realnya bekerja sangat cepat dan tidak equilibrium, kita bisa asumsikan kondisi piston ini adalah kondisi yang quasi equilibrium. Artinya apa? Betul, dia tidak sepenuhnya equilibrium, tetapi kita bisa anggap dia quasi equilibrium. Jadi kita menganalisisnya bahwa piston ini bergeraknya perlahan-perlahan. Jadi dari kondisi satu naik kedua ini perlahan-lahan ya. Jadi ada kenaikan. Nah, sehingga dari situ kita mudah untuk melakukan analisisnya. Itu hal kedua yang perlu kita perhatikan dalam analisis WB ini. Hal ketiga yang perlu kita perhatikan, sebagaimana kita ketahui bahwa piston masuk ke dalam kategori mesin reciprocating engines atau mesin bolak-balik. Artinya apa? Dia bergerak naik dan juga bergerak turun. Nah, di sini dalam termodinamika yang menarik adalah kalau pistonnya bergerak naik, sehingga Anda tahu di situ terjadi penambahan volume.
Jadi kalau dia bergerak naik, jadi misalnya contohnya ini dari titik 1 ke 2, kalau dia bergerak naik ya, 1 ke 2 kan naik, maka di sini terjadi penambahan jarak ds, maka ada penambahan volume. A-nya tetap ya, karena A-nya di sini ya luas lingkaran dari bor pistonnya. Nah, kalau dia mengalami penambahan jarak di sini, berarti dV-nya ini bertambah. Nah, kalau dV-nya bertambah, berarti WB-nya juga bertambah. WB-nya juga bertambah. Sehingga kita bisa katakan secara angka dulu ya, bahwa WB ini positif ketika dia ekspansi. Nah, ekspansi itu artinya penambahan volume, dia naik ke atas. Nah, ini selaras dengan yang saya ceritakan pada topik sebelumnya bahwa kalau dia ekspansi, Anda bisa tahu di sini ketika bor pistonnya naik, maka apa yang terjadi di sini crankshaft-nya akan bergerak memutar misalnya roda kendaraan kita. Berarti di sini pistonnya itu menghasilkan. Nah, ada kata kunci di situ. Menghasilkan kerja. Berarti di sini W out. WB out. Nah, inilah yang saya sempat ceritakan sebelumnya. Ini positif kenapa? Karena orang konversi energi senang menghasilkan kerja. Jadi sekali lagi ketika pistonnya ekspansi, jadi dia ekspansi bertambah volumenya, naik ke atas. Crankshaft-nya berputar menggerakkan roda mobil, misalkan roda kendaraan kita, sehingga di situ positif karena dV-nya positif, WB-nya positif, tetapi secara keilmuan konversi energi berarti ini menghasilkan kerja. Nah, berarti sebaliknya Anda juga bisa di situ pahami bagaimana ketika pistonnya sebaliknya, dia mengalami yang namanya kompresi. Jadi kebalikannya dari ekspansi adalah kompresi. Nah, jadi pistonnya turun ke bawah. Jadi dari state 2 ini turun ke 1. Nah, di sini ds-nya mengalami pengurangan, berarti volumenya berkurang, WB-nya akan turun. Nah, di sini kita tahu bahwa kalau volume berkurang, maka disebut dengan kompres, ditekan, kompresi. Nah, di sini WB-nya menjadi negatif. Nah, bagaimana caranya pistonnya ini bisa mengkompres? Berarti ada justru kebalikannya, bukan dia menghasilkan kerja, malah dia butuh kerja. Karena dia butuh energi untuk bisa menekan piston tersebut. Jadi ini WB in. Dan orang energi paling nggak suka dengan W in. Ya, karena kita nggak suka, kita butuh kerja. Kita butuhnya Q in. Gitu. Nah, jadi sampai sini diingat, cara mudah mengingatnya adalah kalau pistonnya naik ke atas, crankshaft-nya berputar menggerakkan kendaraan kita, sehingga di situ menghasilkan kerja, berarti WB out, berarti positif. Karena itu yang disukai sama orang konversi energi. Sebaliknya, kalau dia kompresi, berarti dia malah butuh energi, maka WB-nya negatif. Nah, itu hal yang sangat penting yang perlu Anda pahami ketika kita bicara tentang WB atau Moving Boundary Work. Hal lainnya, apabila proses ini kemudian kita gambarkan dengan diagram PV, pressure dan volume. Nah, tolong diingat bahwa yang namanya tekanan dan volume selalu berbanding terbalik. Kalau tekanannya kecil, maka kalau tekanannya besar, maka volumenya kecil. Nah, kita bisa lihat di sini, misalkan di sini pistonnya horizontal bergerak maju mundur. State satunya, V1-nya di sini. Jadi V1-nya kecil. Ini berarti tekanannya sangat besar. Ya, Anda bayangkan saja kalau misalkan ada sebuah benda, volumenya jadi kecil, berarti kan dia ditekan. Nah, ditekan tuh berarti tekanannya besar. Jadi V1-nya kecil, P1-nya besar di sini. Kemudian di sini terjadi ekspansi. Jadi pistonnya ekspansi bergerak ke kanan sampai mencapai titik state 2 ini. Jadi volumenya ekspansi menjadi lebih besar, tekanannya rilis. Nah, ketika dia ekspansi tekanannya turun, rilis. Nah, seperti kalau kita dalam kondisi sehari-hari, kalau kita ditekan gitu ya, kita akan merasa diri kecil gitu ya. Tapi begitu beban itu sudah hilang gitu ya, rilis, kita merasa diri kita wah jadi besar lagi, jadi lega lagi gitu. Nah, itu kalau analogi sehari-hari.
Nah, yang saya mau tunjukkan di sini adalah pergerakan proses PET-nya. Nah, kita sudah pelajari sebelumnya ya, di topik-topik awal perkuliahan kita tentang proses. Yang disebut proses itu adalah pergerakan atau proses yang menyebabkan perubahan dari state 1 ke state 2. Nah, kalau digambarkan dengan diagram PV, maka di sini satu keduanya dihubungkan dengan garis ya, tidak garis lurus memang di sini. Kita bisa lihat di sini. Lalu kalau ditanya besarnya WB tadi, yang PDV ini tadi, tidak lain tidak bukan adalah besarnya luas area yang berada di bawah grafik ini. Jadi kalau grafiknya 1 ke 2 ini, maka besarnya PDV itu ya besarnya luas area di sini. Di bawah grafik ini. Itu prinsipnya. Jadi ke depannya kita sudah bisa membaca bahwa kalau kita ingin menghitung besarnya sebuah energi, kita bisa menggunakan persamaan atau kita bisa menggunakan diagram. Kalau menggunakan diagram, maka kita gambar dulu proses yang terjadi dari perubahan state 1 ke state 2. Lalu dari situ, besar luas area yang berada di bawah kurva tersebut itu adalah besarnya kerja yang dihasilkan. Kalau dalam hal ini berarti WB out, karena di sini pistonnya ekspansi, itu ada penambahan volume. Nah, hal ini juga bisa kita terapkan dalam proses yang disebut dengan siklus yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita ambil contoh nih yang di gambar grafik kiri atas. Nah, di sini ada kondisi state 1, V1-nya lebih kecil, lebih besar ya, P1-nya lebih kecil pastinya, karena selalu berbanding terbalik. Nah, proses yang pertama terjadi adalah proses 1 ke 2, yaitu proses B, di mana di sini Anda sudah tahu pasti di sini yang disebut dengan proses kompresi ya, WB in. Kenapa? Karena di sini V1 ke 2 itu kecil, jadi volumenya mengecil, jadi ditekan, kompres. Nah, kalau ditekan, tekanannya naik. Di sini P2-nya lebih tinggi dibanding P1. Nah, kemudian ternyata prosesnya kan nggak berhenti sampai situ ya, kalau piston ya. Dia bolak-balik kan. Jadi setelah proses 2 ini dikompres, dia expand lagi ke proses 1. Nah, di sini ada proses A. Nah, setelah tadi kita memahami bahwa besarnya energi itu adalah besar luasan di bawah permukaan kurva yang dibentuk oleh proses tersebut, maka hal tersebut juga bisa kita definisikan di sini. Jadi ketika proses itu terjadi dari state 1 ke state 2, di mana prosesnya adalah kompresi WB in, kemudian setelah dia dikompresi sampai di titik 2, dia mengalami ekspansi lagi ke titik 1 di proses A, berarti dia di sini adalah WB out. Maka kalau ditanya berapa besar WB yang dihasilkan atau yang bekerja dalam sistem tersebut, besarnya adalah sebesar W netto, kerja bersihnya W netto. Nah, W nettonya positif atau negatif kita lihat. Nah, kalau dari gambar ini kebetulan kita bisa lihat WB out-nya itu posisinya di atas di sini. Berarti lebih besar dibandingkan dengan WB in-nya. Sehingga W nettonya adalah selisih antara WB out dengan WB in ini. Nah, atau kalau kita gambarkan ya pertama, untuk WB in berarti besar luas areanya adalah ya besar WB in-nya adalah besar luas area di bawah kurva WB in. Nah, sedangkan untuk WB out, nah saya gambarkan saja di sini dengan warna lain. Untuk WB out, dia yang proses A, berarti luas besar WB out-nya adalah luas area di bawah kurvanya si A ini, WB out. Lebih besar kan, lebih banyak. Nah, netonya adalah selisihnya antara WB out dikurangi WB in. Selisihnya yang mana? Nah, selisihnya adalah yang di dalam arsir tersebut, yang warna pink itu. Nah, ini netonya. Sorry. Nah, jadi ini netonya. WB out dikurangi WB in. Nah, ini netonya. Jadi dari sini kita bisa menghitung besar W netonya, WB netonya, selain dengan angka atau penurunan rumus juga bisa dengan menggunakan gambar diagram.
Nah, ini salah satu prinsip yang sangat penting karena prinsip ini akan terus kita gunakan sampai akhir perkuliahan kita, yaitu bagaimana menentukan besar angkanya itu, yaitu sebesar luas area yang dibentuk oleh kurva dari proses tersebut. Oke, itu hal kedua yang penting. Hal berikutnya yang penting, kalau Anda ingat yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa yang namanya W, Q, itu bukan properti. Jadi yang namanya work, termasuk WB di sini, dia bukan properti. Mengapa? Karena nilainya berbeda-beda tergantung dari proses yang dilalui. Nah, yang disebut properti apa kalau begitu? Yang disebut properti adalah P-nya itu properti, V-nya itu properti. Artinya apa? Ketika di state 1, yang namanya tekanan di state 1 ya P1 tidak pernah berubah. Nih, besarnya P1 ya segini. Mau dia pakai proses A, B, C, dia nggak berubah. Besarnya P1 ya segini. Besarnya V1 ya segini. Begitupun di state 2. Besarnya P2 pun tidak berubah. Ya tetap segini P2-nya. V2-nya segini. Mau dia pakai proses A, B, dan C. Nah, dari sini kita melihat bahwa yang namanya properti itu memang tidak mengalami perubahan gitu ya, mau proses apapun, karena dia karakteristik dari substansi tersebut di state yang corresponding itu tadi, state 1 dan state 2. Nah, tetapi dari state 1 menuju state 2 prosesnya banyak. Nah, kalau saya contohkan misalkan kita mau misalkan ya, dalam contoh nyata sehari-hari misalkan state satunya itu adalah kampus kita nih, kampus BSD. Lalu misalnya state 2 ini adalah lokasi Ion Mall BSD. Nah, ceritanya kita mau pergi dari kampus BSD ke Ion Mall BSD, kita bisa lewat proses A. Misalkan apa? Yuk kita lewat The Breeze gitu ya. Kalau yang tahu nanti, kalau yang tidak tahu bisa buka Google Map ya. Kalau dari kampus mau ke Ion Mall BSD misalkan kita lewat muter dulu, terus kita ke The Breeze gitu ya, baru kita ke Ion Mall BSD. Ternyata energi yang dibutuhkan untuk pergi dari kampus BSD ke The Breeze, ke Ion Mall lewat The Breeze itu besarnya 10 kilojoule. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kita mau pergi dari kampus BSD ke Ion Mall, kita lewatnya perumahan The Icon di seberang kampus BSD. Nah, ternyata kalau dihitung-hitung energinya itu butuh sebesar 8 kilojoule. Nah, yang ketiga sama nih, mau pergi dari kampus BSD ke Ion Mall BSD lewatnya pasar intermodal. Ternyata butuh energinya lebih sedikit 5 kilojoule. Nah, dari sini menunjukkan bahwa yang namanya kampus BSD ya propertinya tetap ya tekanannya sekian, volumenya sekian. Yang namanya Ion Mall BSD, propertinya tetap P2-nya sekian, V2-nya sekian. Yang membedakan adalah proses itu bisa bermacam-macam. Kalau dalam contoh tadi, mau lewat jalur yang mana bisa bermacam-macam, tetapi setiap jalur yang dilewati itu memiliki energi yang berbeda. Misalkan kalau yang A tadi lewat The Breeze itu lebih jauh. Kalau yang B itu tidak begitu jauh, tapi masih lebih jauh dibandingkan kita lewat lampu merah pasar intermodal. Nah, itu contoh analogi dalam kehidupan sehari-hari kita menunjukkan bahwa WB itu sekali lagi diingatkan bukan properti, tetapi dia merupakan besar energi tergantung dari proses apa yang akan dilewati. Oke, dari sini kita sekarang sudah memahami ada terminologi baru, yaitu yang disebut dengan WB, Moving Boundary Work, asalnya dari sebuah sistem tertutup yang di situ terdapat boundary yang fix dan movingnya ini bisa menghasilkan atau asosiasi dengan kerja. Kita juga sudah memahami bagaimana menghitung WNET jika kita menggunakan diagram, dan yang terakhir, ternyata yang namanya WB itu bukan properti, diingatkan kembali bahwa semuanya bergantung dari proses. Baik semuanya, semoga sudah semakin paham tentang pengertian WB atau Moving Boundary Work. Dan kalau begitu, terima kasih. Semangat melanjutkan kembali belajar Anda untuk topik selanjutnya. Tetap semangat semuanya. Terima kasih.